Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Coders, balik lagi di channel saya, bersama saya Wirsa Putra. Kali ini kita ngebahas tentang coding, kita nggak bahas tentang desain, tapi kita ngebahas masalah kerjaan. Oke, mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi semangat-semangatnya nih, baru lulus mau coba cari kerja gitu ya, dan ternyata coba ngelamar ke sana kemari ditolak. Interview di beberapa tempat yang mungkin sobat-sobat inginkan gitu, ternyata ditolak. Nah, sekarang solusinya gimana sih tips dan trik supaya kita bisa diterima dengan gampang gitu ya, ketika kita mencoba untuk melamar suatu pekerjaan di satu perusahaan. Nah, yang paling sering kalian, teledor nih atau lupa gitu ya, kalian melamar sebagai A, kemudian kalian, mencoba menjawabnya sebagai B gitu ya, sebagai kerjaan B. Nah, misalkan kalian melamar sebagai, product manager, ternyata kalian itu bukan product manager, kalian itu lebih ke eksekusinya gitu ya. Atau kalian melamar sebagai web designer, ternyata kalian lebih ke web developer. Nah, jadi kalian pastikan dulu tahu requirement-nya itu seperti apa. Kalian baca tuh jelas requirement-nya seperti apa. Baru kemudian kalian cobain cocokin portfolio kalian dengan requirement-nya itu gitu ya. Misalkan UX design. Kalian harus ada portfolio UX design pastinya ya, yang bagus, kemudian ada research-nya, kemudian juga ada personanya, lengkap lah pokoknya. Ada macam-macam case-nya, edge case-nya kayak gimana gitu ya. Kemudian keputusan yang diambil harus seperti apa untuk desainnya gitu ya, kenapa harus begitu. Nah, itu harus lengkap. Kemudian juga untuk UI designer mungkin lebih ke prepositionnya kayak gimana gitu ya. Terus lebih ke apa ya, kita bisa bilangnya itu, saya agak sedikit lupa nih kalau UI. UI itu lebih proximity-nya kayak gimana gitu, typography-nya kayak gimana gitu ya. Dan kalian harus pastikan itu semua clear gitu ya. Dan ketika kalian dites, jangan sekali-kali kalian bilang waktunya nggak cukup. Kalau misalkan itu kerjaan atau kantor memang impian kalian gitu ya, kalian kejar. Dan kalian bisa coba fokusin dan coba benar-benar take a high effort gitu ya di bagian tesnya. Jadi nanti kalian pas kapan dites ataupun di interview kalian bisa lolos. Nah, yang sering sekali kejadian gitu ketika tes hasilnya tuh kurang lengkap. Pastikan kalian tahu requirement seperti apa ya. Kalau UX itu kalian harus pastikan desain prosesnya itu seperti apa, teman-teman. Jangan sampai lupa. Desain proses itu ada apa aja, kalian masukin di masing-masing poinnya. Jadi nanti ketika ditanya, oh desain prosesnya seperti apa gitu ya. Personanya seperti apa, kalian tahu gitu ya. Yang kedua, kalian juga harus pastikan nih, misalkan ketika kalian coba interview, jangan sekali-kali kalian menjawab sesuatu yang nggak kalian pernah lakukan. Jadi sering banget nih, misalkan ini biasanya di sini kalau saya bilang apa ya, kandidat-kandidat marketing gitu yang menjual, tetapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang mereka jual gitu ya. Jadi bingung gitu ngejawabnya seperti apa. Nah, ini bagi teman-teman kalian yang mungkin atau kalian sendiri yang mungkin mencoba apply gitu ya, jangan sekali-kali mencoba menjawab sesuatu yang kalian nggak pernah lakuin gitu ya, karena nanti kalian akan bingung sendiri jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian memang belum pernah lakuin, bilang aja, saya belum pernah coba exercise itu, atau saya belum pernah coba eee, mencoba melakukan itu gitu ya, atau mencoba dengan cara itu gitu ya. Tapi saya mencoba melakukan dengan cara seperti ini misalkan. Nah, kalian lebih jelasin ke bagian yang benar-benar kalian master di situ gitu ya, atau kalian kuasai di situ. Nah, itu lebih worth it dibandingkan kalian mencoba untuk yang penting mereka senang gitu, yang interviewnya senang. Padahal kalau misalnya kalian so tahu, ah ini orang so tahu nih, gitu ya, nggak tahu jawabannya, tapi dia coba-coba cari tahu, tapi nggak make sense jawabannya. Kalau misalnya jawabannya make sense sih nggak masalah. Kalau jawabannya nggak make sense itu bakal jadi masalah gitu ya. Dan sering sekali ada pertanyaan gitu ya, seberapa yakin kalian keterima, dan banyak yang bilang yakin banget gitu ya, tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai sama yang, mereka ucapin gitu ya. Jadi pastikan kalian benar-benar prepare banget terutama di poin interview ya. Dan untuk yang dites juga kalian harus, coba prepare juga. Nah, dari sekian banyak orang yang saya coba interview gitu ya, ada yang dari Birmingham, ada yang dari, eee, Harvard University, ada yang dari UGM, ada yang dari UI gitu ya. Kebanyakan dari mereka, ini nggak semua sih ya, tapi kebanyakan dari mereka tuh lebih cenderung, mementingkan alma maternya gitu ya, alma maternya yang dilihat, alma maternya ya. Padahal yang dicari adalah lebih skill-nya. Jadi tidak peduli IPK kalian berapa gitu, tapi kalau sekarang mungkin ada prasyarat IPK ya. Tidak peduli kalian tuh misalkan dari mana, selama kalian menghasilkan portfolio yang luar biasa, itu pasti kemungkinan terimanya lebih besar dibandingkan ketika kalian mencoba melamar baru lulus gitu ya, cuma membawa alma mater kalian. Hati-hati di sini ya.
karena nggak semua user interviewnya itu suka dengan alma mater gitu ya, dan nggak semua juga usernya itu IPK-nya bagus gitu. Jadi jangan sampai kalian menyinggung user yang interview kalian gitu ya. Jadi di situ tipsnya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang lagi coba ngelamar kerja, kalian cobain bikin portfolio sebanyak-banyaknya, baik itu di desain, baik itu di web development mungkin ya. Nah, untuk web development sendiri biasanya ada beberapa pertanyaan logika sederhana, teman-teman. Jadi jangan dipikir terlalu kompleks gitu ya. Terkadang karena mungkin masuknya di kantor A gitu ya, kantor A ini lebih ke high tech banget gitu ya. Terus pemikiran kita terlalu kompleks. Terkadang yang dasar-dasarnya itu kita lupa gitu ya. Lebih ke algoritmanya kita lupa gitu ya. Kemudian increment-decrementnya kita lupa. Nah, yang kayak gitu itu tuh penting, teman-teman. Basic konsepnya kalian harus paham. Jadi, kalau misalkan kalian mau coba ngelamar di bagian web development, kalian juga harus hati-hati ya. Ada beberapa poin yang menipu, biasanya lebih ke rekursifnya menipu atau returningnya menipu. Jadi kalian harus pahami basic konsepnya terlebih dahulu. Oke? Nah, segitu aja poin tips dan triknya ketika kalian mencoba melamar kerja gitu ya. Pastikan banyak nih portfolio kalian. Nah, tapi portfolionya itu kalian kerjakan sendiri ya, karena juga ada yang konyol gitu ya, make dribblenya nggak tahu dribble siapa gitu ya. Dicoba dilamar, ternyata pas dites hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu ya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin lagi coba ngelamar kerja, silahkan dicoba trik ini, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.